Halo teman-teman, salam sehat selalu. Kembali dengan saya Bung Ropan, dan kali ini saya akan membahas tentang bursa transfer yang semakin seru, khususnya di IPL, Liga Premier Inggris, dan juga bagaimana perhatian banyak orang terhadap dua pemain yang didatangkan oleh dua klub yang merajai kompetisi Liga Inggris setidaknya dalam 5 musim terakhir, Manchester City dan Liverpool. Manchester City sudah menebus klausul pelepasan dari seorang Erling Haaland dari Borussia Dortmund, dan pada musim panas ini pemain asal Norwegia berusia 21 tahun ini mendarat di Etihad bersama dengan The Citizens lewat transfer dia 60 juta euro dari klausul pelepasan itu. Dan kini Manchester City semakin mengerikan. Ya, walaupun mereka kehilangan seorang Gabriel Jesus, tetapi dengan datangnya Haaland membuat lini depan bagi City semakin kuat. Karena kita tahu di sana mereka masih punya Riyad Mahrez, masih juga ada Jack Grealish yang bisa diandalkan di depan. Ada anak muda seperti Phil Foden, juga Julian Alvarez yang sempat dipinjamkan di River Plate Argentina yang kini sudah ditarik kembali oleh City. City juga kehilangan seorang Raheem Sterling yang pergi ke Chelsea, tapi tidak menjadi suatu pengaruh besar bagi pasukan Pep Guardiola ini. Karena mereka tetap diunggulkan sebagai salah satu kandidat kuat untuk menjuarai kembali Liga Premier Inggris. Bagaimana dengan pesaing The Reds, Liverpool, yang sedang melakukan tour saat ini, pramusim ke Asia Tenggara. Pasukan Jurgen Klopp ini sudah mendatangkan Darwin Núñez, pemain Uruguay berusia 23 tahun dari Benfica, dengan rekor transfer yang luar biasa untuk seorang Darwin Núñez ini. Karena Núñez ini diplot untuk mengisi posisi dari Sadio Mane yang keluar ke Bayern Munchen. Walaupun sebenarnya posisi kedua pemain ini memang agak berbeda, karena Núñez memang benar-benar sama seperti Haaland sebagai pemain nomor 9 di lini serang. Sementara Sadio Mane ini kan bisa bergerak dari sisi sayap, walaupun sering akhir-akhir ini dimainkan ke tengah. Paling tidak dia akan bersaing dengan pemain-pemain depan Liverpool lainnya. Ada Bobby Firmino di sana, juga Diogo Jota, dan Luis Diaz, pemain dari Porto yang juga didatangkan pada transfer window di tahun ini, pada bulan Januari yang lalu, dan tapi Diaz bermain agak ke sayap memang. Sementara Muhammad Salah sudah memperpanjang kontrak bersama dengan The Reds Liverpool. Nah, dua sosok ini menjadi sorotan karena digadang-gadang akan bersaing sangat ketat untuk bisa menjadi pencetak gol terbanyak. Itu yang dinantikan. Bahkan banyak juga pendukung City dan Liverpool sedang menunggu. Ya, walaupun ini masih agak lama, di akhir bulan ini pada tanggal 30 Juli yang akan datang, di mana City akan bertarung menghadapi Liverpool di Community Shield. Ya, ini ajang pemanasan sebelum menyambut musim kompetisi 2022-2023, di mana akan bergulir pada tanggal 5 Agustus yang akan datang. Tapi kehadiran Haaland dan Núñez sudah menarik perhatian banyak orang. Siapa yang akan menjadi pencetak gol terbanyak, itu yang kita lihat. Karena di City pun selain Haaland, saya sudah katakan tadi, masih banyak pemain-pemain mereka yang berpotensi juga untuk bisa mencetak banyak gol, termasuk ada Kevin De Bruyne di sana ya. Banyak pemain-pemain yang bagus-bagus memang. Juga kalau bisa dilihat di sini ada Liverpool ini, Muhammad Salah pasti akan bersaing untuk bisa menjadi pencetak gol terbanyak, karena Salah kita tahu dalam musim kemarin juga mencetak gol terbanyak, 23 gol bersama dengan Son Heung-min dari Spurs. Namun kalau juga melihat bahwa penampilan awal Núñez bersama dengan Liverpool di pramusim menghadapi Manchester United, di mana The Reds kalah dengan 0-4 di Raja Manggala Stadion di Bangkok. Ini masih agak mengecewakan memang, walaupun dia hanya bermain dengan 30 menit, dicoba untuk debut dia. Ya, paling tidak ada satu peluang emas untuk bisa mencetak gol, tapi dia tidak bisa memanfaatkan ketika ada bola pantulan dari tembakan Muhammad Salah yang bola ke area lapangan lagi, dan dia menembak agak tinggi, jauh, sehingga banyak mendapat sorotan juga.
pemain yang mahal ini tapi tidak bisa berbuat banyak. Tapi ini kan masih pramusim memang. Yang menjadi penentu adalah penampilan Nunes nanti bersama dengan Liverpool untuk mengarungi musim 2022-2023. Itu yang kita nantikan. Bursa transfer terus ya berseliweran ya, menggeliat terus setiap hari ya, muncul, dan klub-klub lain penantang bagi City dan Liverpool juga sudah memantapkan ya, mendatangkan pemain-pemain hebat, karena memang sulit bagi tim manapun kalau hanya dengan mengandalkan pemain pada musim lalu untuk bisa bersaing dengan City dan Liverpool yang secara kedalaman skuad. Oke, City saat ini sedang bersiap menuju ke Amerika Serikat, akan bertarung, mungkin ada 2 pertandingan di pramusim. Pep akan memimpin di sana, bermain di Houston, di Texas, dan juga di Green Bay. Yang paling menarik tentunya kita akan tunggu, mungkin di tanggal 24 itu akan bertarung antara City dan Bayern Munchen. Ini Munchen kita tahu juga bahwa mantan klub dari Pep Guardiola setelah dia keluar dari Barcelona dan sebelum dia pindah ke City. Jadi ini pertarungan yang ditunggu-tunggu juga, pramusim antara City dan Bayern Munchen. Sementara pada hari ini Liverpool akan bertarung di Singapura, di Stadion Nasional Singapura untuk menghadapi Crystal Palace, melanjutkan pramusim mereka yang kedua di Asia Tenggara setelah pertandingan pertama melawan MU. Kekalahan lawan MU yang sangat telak ini juga menjadi perbincangan, namun Klopp santai-santai aja, biasa-biasa saja menanggapi ini karena dia anggap ini hanya uji coba. Ya, walaupun memang kekalahan ini tidak bisa diterima karena kalah dengan begitu telak, tetapi pada musim kemarin juga Liverpool membantai MU kan dengan 9 gol. 5 gol di Old Trafford dan 4 gol di Anfield. Penentuannya akan terjadi pada tanggal 20 memang. Ada big match di Liga Premier Inggris di mana MU akan menjamu Liverpool, karena kita tahu bersama dalam 8 pertandingan terakhir MU tuh sulit kalah kalau bicara di IPL bersama dengan The Reds, dan ini akan kita lihat ketika MU sudah ditangani oleh Erik ten Hag. Memang ada warna tersendiri bagi Ten Hag ya, ketika dia tampil untuk menghadapi Liverpool di pramusim di Bangkok. Tapi kita masih akan uji, masih akan lihat sejauh mana Ten Hag akan terbang tinggi bersama dengan MU. Mereka sudah bisa mendatangkan beberapa pemain termasuk dengan Tyrell ya, Malaysia yang datang dari anak muda ini, datang dari Feyenoord. Ya. Mereka juga akan membungkus habis dengan Frenkie de Jong dari Barcelona. Jika dia sudah bergabung, ini akan menjadi suatu kekuatan karena Donny van de Beek juga sudah ditarik dari Everton, termasuk ya kita lihat dengan Anthony Martial yang diambil juga ditarik dari peminjaman di Sevilla. Jadi Ten Hag sedang membangun fondasi yang kuat bersama dengan MU untuk nantinya bersaing dengan tetangga mereka, Manchester Biru yang begitu mendominasi ya. Dalam ada 6 musim terakhir mereka juara 4 kali di IPL. Luar biasa, dan ini harus menjadi pembuktian bagi Ten Hag. Sementara tim-tim lainnya akan coba untuk bisa mengganggu City dan Liverpool ini pada musim yang akan datang. Itu juga pasti dari The Blues. Chelsea ya sudah mendapatkan Raheem Sterling, walaupun mereka harus kehilangan dengan Lukaku yang dipinjamkan pergi ke Inter Milan. Kemudian di garis belakang mereka kehilangan Antonio Rudiger yang pergi ke Madrid, Andreas Christensen yang juga pergi ke Barcelona. Tapi tetap ada tekad yang kuat bagi Thomas Tuchel sebagai pelatih Chelsea untuk membawa The Blues ini bisa dalam persaingan yang kompetitif dengan City dan Liverpool. Karena kita tahu bersama mengakhiri pada musim kemarin 2021-2022 Chelsea menempati posisi ketiga di bawah City dan Liverpool, dan ada Spurs di sana. Nah, di London juga memang sedang menggeliat transfer yang luar biasa. Kita sudah tahu bahwa Arsenal sudah mendapatkan seorang Gabriel Jesus untuk mengisi lini serang, posisi garis depan yang ditinggalkan oleh Alexandre Lacazette, dan sebelumnya mereka sudah kehilangan Aubameyang yang pergi ke Barca dan Lacazette kembali ke Lyon. Bagaimana Jesus ini akan dibantu habis oleh anak-anak muda, Bukayo Saka, Emil Smith-Rowe di sana, Gabriel Martinelli, ada Odegaard yang nantinya akan mendukung seorang Gabriel Jesus di lini depan, karena Arsenal juga masih punya setidaknya ada Eddie Nketiah di sana, Nicolas Pepe yang masih bisa diandalkan oleh pelatih Mikel Arteta. Nah, yang menarik juga adalah
Spurs yang menempati posisi keempat dan lolos ke Liga Champions, mewakili Inggris bersama dengan City, Liverpool, dan Chelsea. Karena Spurs sudah mendatangkan beberapa pemain hebat termasuk Richarlison ya, dengan harga yang tinggi didatangkan dari Everton. Sebelumnya juga mereka sudah mendapatkan Ivan Perisic dari Inter Milan dan juga bagaimana peminjaman Lenglet ya, yang datang dari Barca, sehingga ini menjadi kekuatan tersendiri bagi Spurs untuk mengarungi musim 2022-2023. Berbahaya tim asuhan Antonio Conte ini karena mereka masih punya Son Heung-min yang menjadi top skor bersama dengan Muhammad Salah pada musim 2021-2022. Ada Harry Kane juga. Jadi ancaman serius justru dari London yang saya pikir ini bisa datang dari Tottenham Hotspur. Karena mereka begitu berbenah di lini belakang, tengah, ke depan. Dan ancaman itu sudah terlihat pada musim kemarin kan mereka menjadi satu-satunya tim yang bisa mengalahkan Manchester City 2 kali. Baik di London sampai di Etihad. Manchester City tidak pernah kalah dengan satu tim sampai 2 kali kecuali dengan Spurs, dan Spurs juga yang menggagalkan impian Liverpool untuk bisa menjadi juara pada musim kemarin. Kalau sampai mereka kalah di Anfield, ya, Liverpool bisa juara karena hanya berselisih 1 poin di akhir musim bersama dengan City. Tapi pasukan Conte mampu menahan 1-1 Liverpool, dan disinilah menjadi satu hal yang tidak baik dalam perjalanan Liverpool untuk bisa terus bersaing sampai di akhir. Karena mereka gagal di Anfield yang sebenarnya mereka bisa ambil untuk bisa mengalahkan Spurs. Apalagi Spurs kan sulit untuk bisa menang kalau bermain di Anfield. Namun mereka nyaris kalah bahkan saat itu. Ketika Son bisa membuat gol lebih dulu sebelum disamakan 1-1. Nah ini juga mungkin tidak boleh terulang lagi bagi The Reds yang tetap berambisi untuk bisa menjadi juara pada musim yang depan. Karena musim kemarin mereka hampir saja bisa mendapatkan 4 gelar, tapi hanya 2 yang mereka dapatkan. Ya, di Piala Liga dan Piala FA, namun gagal di final Liga Champions. Dan juga di IPL sampai pada pekan ke-38. Di mana mereka hanya berselisih 1 poin dengan City. Kita akan lihat nantinya. Terus transfer bergelinding ya. Sampai pada September nantinya akan ditutup transfer ini. Siapa lagi pemain-pemainnya akan datang untuk bisa masuk ke IPL. Karena IPL menjadi liga paling glamor di dunia. Menjadi juga perhatian banyak orang untuk selalu melihat bahwa persaingan yang terjadi di antara tim yang ada di atas dengan papan bawah ini sulit untuk diprediksi. Kejutan-kejutan selalu akan terjadi. Sampai di sini pembahasan saya dengan kita akan menunggu duel terutama yang saya bilang tadi antara Erling Haaland dan Darwin Núñez di Community Shield, sampai juga di IPL yang akan berlangsung. Apakah 2 pemain ini tetap akan gacor? Kita tunggu dengan seiring berjalannya waktu. Oke, sampai di sini. Ciao.